Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama, dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik kadang sembuh, kadang kambuh dari asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini ya, yaitu kadang sembuh, kadang kambuh ya, dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis ya, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi ya. Ini memang sungguh luar biasa dan perlu kita tangani dengan serius ya, supaya kita bisa cepat terlepas dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baik ya, pada kesempatan kali ini sesuai dengan topik ya, dan sesuai dengan pengalaman yang saya alami juga ya, itu memang ada fase di mana kita kadang sudah merasa sembuh ya, tetapi tiba-tiba kadang kambuh ya. Bisa jadi kadang kita seminggu sudah merasakan nyaman ya, sembuh ya, kemudian tiba-tiba kambuh lagi. Nah, kadang 2 hari merasa enakan ya, merasa sembuh, kemudian kadang kambuh. Bahkan kadang ada yang misalkan di pagi hari kita merasakan kambuh yang nggak enakan, tapi nanti begitu sudah agak siang ya, katakanlah jam 10 ke atas, kita kadang merasa nyaman ya, tetapi nanti tiba-tiba menjelang maghrib ya sampai malam itu sepertinya kambuh lagi, banyak sensasi yang muncul. Itu pun ada fase-fase yang seperti itu. Nah, biasanya itu memang berawal dari seperti itu ya, tetapi nanti lama-kelamaan kita akan menjadi sembuh permanen teman-teman ya. Maka bagi teman-teman yang masih merasakan kadang sembuh ya, kadang kambuh, ini tidak usah cemas ya, tidak usah cemas. Jadi kita tenang saja ya, kita ikuti saja prosesnya dengan tetap bersemangat ya, dengan rasa syukur ya, itu insya Allah nanti akan membaik ya, akan membaik itu. Karena apa? Karena dengan berjalannya waktu ini biasanya kita sudah menemukan banyak trik ya, bagaimana caranya untuk mensiasati penderitaan kita. Nah, akhirnya biasanya itu kita temukan sendiri. Nah, maka dari itu penting juga untuk kita mendapatkan beberapa referensi ya, beberapa informasi yang penting, yaitu yang mengarah kepada metode ya, atau trik-trik ya, atau treatment untuk menuju ke kesembuhan. Sehingga saya tidak bosan-bosannya memberikan motivasi kepada teman-teman ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan siapa tahu ini menjadi jalan kesembuhan menjadi semakin cepat. Baik ya, jadi kenapa kita kadang sembuh kemudian kadang kambuh, itu memang ada beberapa alasan ya. Jadi mengapa kita sering kambuh itu memang
Karena alasannya yang pertama ya karena kita memiliki asam lambung ya, sedangkan asam lambung itu sifatnya dinamis ya. Jadi kadang normal ya, kemudian kadang naik. Nah, itu tergantung ya, tergantung situasi dan kondisi kita. Contohnya tergantung pada pola makan kita, tergantung pada pola hidup kita, tergantung pada pola pikir kita. Nah, ketika hal-hal itu ada yang mungkin tidak harmonis ya, atau mungkin contohnya makanan itu kita juga tidak waspada terhadap makanan-makanan patangan, nah akhirnya ya terjadi kambuh. Nah itu, maka dari itu saya katakan untuk asam lambung itu memang dinamis. Nah maka supaya itu menjadi stabil, nah memang kita harus selalu menjaga, harus selalu waspada ya dengan metode-metode yang teman-teman miliki ya. Itu harus paham seperti itu teman-teman ya. Oke ya, yang pertama itu. Nah kemudian yang kedua, mengapa kadang masih kambuh ya, padahal kita mungkin sudah merasa sembuh ya. Ini itu karena tergantung daripada psikis kita teman-teman ya. Jadi bisa itu kambuh karena pikiran ya, karena perasaan, karena emosi itu yang memicu ya. Jadi contohnya misalkan pikiran banyak tekanan ya, banyak tekanan contohnya ya mungkin banyak beban-beban pikiran yang belum dirilis ya, belum terselesaikan, nah, akhirnya menjadi kita pikirkan terus, akhirnya menjadi tegang ya pikiran. Nah setelah pikiran tegang otomatis respon asam lambung itu juga akan naik ya. Asam lambung naik, kemudian terjadi GERD ya, menimbulkan beberapa sensasi. Nah kemudian karena banyaknya sensasi dan mungkin juga cukup menyakitkan ya, nah akhirnya menjadi semakin cemas. Nah ketika terjadi seperti itu ya harus kita memang bisa menyadari, oh saya ini kambuhnya dari faktor apa. Nah itu yang perlu teman-teman harus bisa menganalisa diri kita sendiri ya. Jadi istilahnya kita memang selalu mawas diri ya. Jadi kita menilai diri kita sendiri ya, ketika kambuh itu sebabnya harus ditemukan oleh diri kita sendiri, karena diri kita yang menjalani ya. Kalau orang lain itu kan hanya mendengarkan data dari kita ya. Nah kalau kita mungkin sharing, nah itu biasanya kan hanya ditanyakan ya sebabnya apa, kan seperti itu. Tapi yang lebih penting adalah kita harus memahami diri kita sendiri, yaitu melalui mawas diri, istilahnya seperti itu ya. Nah selain misalkan pikiran banyak tekanan ya, nah itu bisa juga menjadikan stres ya. Stres ya contohnya kita punya banyak pekerjaan, mungkin banyak permasalahan yang belum terselesaikan juga, atau kita punya idealisme yang tinggi yang belum tercapai juga. Nah itu kadang juga membuat stres kita sendiri ya. Tuh makanya untuk hal ini ya kita harus menyederhanakan pikiran ya, menyederhanakan pikiran, kemudian mengendalikan emosi, kemudian menjaga perasaan supaya kita memiliki perasaan yang jauh lebih nyaman. Nah itu yang harus kita usahakan terus menerus, itu seperti itu teman-teman ya. Tuh. Nah selain itu ini masih hubungannya dari faktor contohnya pikiran, perasaan, emosi ya. Juga kadang kita ini tidak bisa menahan emosi ya. tidak bisa menahan emosi, akhirnya sering marah ya. Marah itu kalau yang terlampiaskan ya, sekalian marah kemudian kita bisa melampiaskan, itu biasanya tidak begitu mengganggu ya, tidak begitu mengganggu. Akan tetapi ketika kemarahan itu terpendam ya, terpendam di dalam batin, tetapi juga belum ada solusinya, nah itu biasanya yang respon asam lambung itu semakin cepat, semakin cepat naik. Nah dengan seperti itu maka ya udah pasti kita akan kambuh itu. Nah maka dari itu ya silahkanlah teman-teman untuk menyadari, untuk bisa menemukan tentunya tip-tipnya bagaimana supaya menjaga ya secara psikis diri kita itu pikiran jauh menjadi lebih rileks ya, menjadi tenang, kemudian emosi juga
tidak terpancing untuk menjadi sering marah-marah, tapi jauh menjadi lebih stabil. Contohnya kita bisa menjadi penyabar, itu seperti itu ya. Nah, kemudian juga secara perasaan kita juga mencoba bagaimana kita menikmati istilahnya ya kegiatan-kegiatan kita ya, atau apa yang kita dapatkan itu dengan rasa senang ya, rasa senang, rasa gembira, bahagia. Nah, itu yang membawa kita nantinya menjadi no problem. Nah, setelah no problem secara psikis ini nanti tidak mempengaruhi asam lambung itu untuk selalu naik. Itu begitu teman-teman ya. Jadi ini kenapa sering kambuh itu disebabkan karena pikiran, perasaan, dan emosi ya. Itu. Nah, kemudian selain itu ini juga mengapa sering kambuh, ini memang latar belakangnya kadang kita belum sembuh total ya. Jadi belum sembuh total. Biasanya itu waktu saya ya itu baru sembuh secara fisik ya. Sembuh secara fisik contohnya saya untuk makan sudah enak ya. Kemudian makan apa saja bisa ya, termasuk makanan yang tadinya untuk pantangan itu pun sudah bisa mulai makan walaupun masih membatasi porsinya ya. Nah, itu baru sembuh fisik teman-teman ya. Nah, ketika seperti itu nanti masih mudah kambuh ya, walaupun kita mungkin dari segi pola makannya kita sudah menjaga ya, tetapi psikisnya yang kadang kita terlena. Nah, akhirnya kita kambuh dipicu bukan oleh faktor fisik tapi dipicu oleh faktor psikis, yaitu oleh pikiran, oleh emosi, dan oleh perasaan. Itu teman-teman ya. Maka dari itu bagi teman-teman yang istilahnya fisik sudah membaik ya, sudah bisa makan apa saja, kemudian tubuh juga sudah energik ya, sudah bisa mulai beraktivitas ya, walaupun mungkin belum begitu maksimal ya, tetapi itu sudah bisa dikatakan sembuh ya. Nah itu juga harus kita selalu hati-hatilah, selalu waspada, karena kadang fisik belum baik. Nah, kenapa fisik itu kadang, maksud saya psikis ya, kenapa psikis atau kejiwaan kita kadang lama? Karena kita selain terpicu oleh hal-hal yang memicu pikiran, memicu emosi, memicu perasaan, itu kadang kita juga teringat trauma teman-teman ya. Begitu trauma masa lalu, misalkan pada saat terkena panic attack misalkan ya, yang sangat menakutkan, itu kadang terlintas. Nah, begitu itu terlintas, itu juga kadang respon tubuh itu menjadi kambuh teman-teman ya. Itu jadi tiba-tiba kadang menjadi lemes ya, seperti menjiwai lagi pada saat kita terkena panic attack. Atau kadang kita dipicu adanya informasi-informasi yang tidak menyenangkan ya, contohnya ada berita duka atau apa, kadang kita ikut menghayati ya. Karena apa? Orang yang terkena psikosomatik ini terlalu sensitif ya, terlalu sensitif. Jadi kadang ada orang ngomong sedikit saja sini sudah tersinggung ya, kini sudah merasakan, itu seperti itu. Maka dari itu kita harus betul-betul menjaga diri baik secara fisik maupun psikisnya. Tetapi yang lebih penting menurut saya ini jauh kita menjaga psikisnya teman-teman ya. Karena dari psikis ini yang kadang agak sulit ya, karena hubungannya dengan pikiran, perasaan, emosi. Ini memang kalau tidak di-trigger ya, tidak dilatih, nah ini memang kadang sulit ya. Itu. Oke ya, itu adalah beberapa sebab yang kadang menimbulkan kenapa tiba-tiba kita kambuh ya, walaupun kita sudah merasa sembuh itu. Nah, ini teman-teman ya, ini ada beberapa tips solusi ya, yang mungkin juga bisa menjadi referensi buat teman-teman, karena ini juga pengalaman saya itu seperti itu ya. Nah, ini solusinya itu ya, terutama kalau yang bersifat fisik ya sederhana lah, hanya menjaga pola makan ya, menjaga pola hidup ya. Intinya hanya itu. Yang fisik itu lebih mudah ya, lebih mudah. Jadi kita konsisten saja dengan misalkan makanan-makanan pantangan tetap kita hindari, misalkan seperti itu ya. Contohnya makanan yang pedas, yang asam-asam ya, yang berlemak tinggi, bersantan, berminyak ya. Kemudian kalau minuman ya
seperti minuman yang beralkohol, bersoda atau kopi. Nah, itu juga dikurangi. Itu seperti itu ya. Tetapi untuk pola hidup juga sama, yang penting kita konsisten mengatur jadwal waktu kita lah. Jadi kita seimbangkan antara istilahnya jadwal kita beraktivitas ya, kemudian dengan istilahnya jadwal kita istirahat. Nah, itu harus ditepati. Dengan seperti itu nanti secara fisik ini tidak akan memicu lagi ya. Itu lebih mudah ya, karena sebenarnya itu praktek sehari-hari ya. Tetapi kalau yang berhubungan dengan pikiran ya, dengan kejiwaan, dengan emosi, ini sifatnya abstraksi. Jadi kita harus menggunakan rasa ya, rasa di dalam batin kita, itu seperti itu. Nah, itu solusinya ya. Jadi selain kita menjaga pola makan, pola hidup, otomatis ya itu seperti itu. Nah, kemudian yang secara psikisnya ini yang lebih penting ya. Jadi ya buat pikiran lebih tenang dan senang, teman-teman. Kalau pikiran sudah bisa tenang ya, kemudian senang, nah itu sudah bagus sekali, teman-teman ya. Walaupun untuk membuat itu juga kadang sulit ya, walaupun kita kadang sudah berusaha untuk menenangkan diri ya, tetapi rasanya yang namanya perasaan ini kan di batin kita masing-masing, itu kadang tidak bisa dihapusi lah. Jadi kita kadang perkataan bisa ngomong ya saya tidak apa-apa, saya tetap bahagia, saya senang, tapi sebenarnya batinnya itu menderita. Itu kadang juga bisa juga terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itu yang penting adalah tip-tipnya ya, untuk membuat pikiran jauh menjadi lebih tenang, menjadi lebih senang. Ini tipnya yang pertama ya, ini adalah jangan fokus ke sakitnya, jangan kita mengingat-ingat tentang penderitaan ya, tapi lakukan saja kegiatan yang positif ya, kegiatan yang positif, kegiatan yang menyenangkan. Nah, dengan seperti itu nanti kita akan terhibur ya, terhibur melalui kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Walaupun kegiatan itu sangat sederhana ya, tetapi ini hanya untuk mengalihkan ya, mengalihkan fokus kita, yang kadang kita fokusnya tetap saja kepada masalah sakit ini ya, bahkan menjadi semakin takut karena bayangan kita itu selalu dengan penyakit-penyakit berat ya, bayangan tentang kematian itu yang selalu mewarnai kan seperti itu. Maka dari itu harus kita alihkan ya, fokus yang tadinya ke penderitaan ya, nah kita alihkan saja ya, alihkan yaitu bentuknya ke kegiatan yang positif dan menyenangkan. Nah, itu tergantung teman-teman melakukan apa saja ya. Nah, itu silahkanlah, yang berhubungan dengan hobi ya bisa dibuat kita menjadi lebih senang ya. Mungkin yang berhubungan dengan profesi pekerjaan kita juga, kalau kita mensyukuri, menghayati, menikmati, itu juga nanti akan membawa pikiran kita jauh menjadi lebih senang, lebih gembira, lebih bahagia. Nah, dengan seperti itu nanti maka tidak akan memicu ya, tidak akan memicu asam lambung untuk selalu naik. Itu yang pertama ya, untuk membuat pikiran kita menjadi tenang dan senang. Nah, kemudian yang kedua yaitu lakukan aktivitas normal ya. Aktivitas normal itu jadwal kita beraktivitas atau kita bekerja sesuai dengan waktu-waktu yang lalu sebelum kita terkena asam lambung GT-NCT psikosomatis. Nah, itu lakukan saja seperti itu. Jadi kalau ya mulai dari bangun tidur ya, dulu kebiasaannya apa, nah itu sudah lakukan saja. Walaupun mungkin juga ini apa ya, belum begitu maksimal ya, masih ada hambatan-hambatan, tetapi kita niati saja ya, kita pokoknya sudah melupakan penderitaan, kemudian kita sudah menjadi normal kembali, maka aktivitas pun normal kembali. Seperti itu saja, teman-teman. Nah, dengan seperti itu ini semakin kuat ya, jadi jiwa kita semakin kuat ya, karena kita sudah, pikiran kita bukan lagi ke masalah penyakit ya, masalah asam lambung, masalah GERD, masalah anxiety, masalah psikosomatis, tetapi pikiran kita sudah asik terhadap
pekerjaan-pekerjaan yang sedang kita lakukan, yaitu kegiatan-kegiatan yang normal kita lakukan ya. Karena apa? Karena pikiran ini, terutama hal pikiran yang positif ini akan aktif ketika kita beraktivitas ya. Tetapi ketika kita aktivitasnya monoton atau bahkan tidak beraktivitas, nah nanti yang muncul ini adalah pikiran-pikiran negatif. Itu seperti itu teman-teman sifatnya ya. Oke ya, jadi lakukan saja aktivitas normal supaya pikiran kita jauh menjadi lebih tenang dan akhirnya bisa menjadi lebih senang. Nah, kemudian tip yang berikutnya untuk membuat pikiran menjadi lebih tenang dan senang ya, lakukan interaksi ya atau sosialisasi dengan orang lain itu. Contohnya curhatlah ke orang lain ya. Jadi jangan mengurung diri, tapi kita lebih banyak berinteraksi dengan orang lain. Mungkin kita keluar rumah ya, mungkin berkunjung ke tetangga, mungkin bisa bermain ke rumah teman atau mungkin ke kolega kita. Nah, itu siapa saja ya yang kita sengaja memang kita karena kita butuh interaksi dengan orang lain untuk mengubur perasaan yang fokus terhadap penderitaan kita itu. Sehingga ini juga menjadi semakin terbuka lagi. Nah, akhirnya jiwa kita menjadi semakin kuat ya, semakin positif karena kita sama sekali sudah tidak ada waktu untuk berpikir tentang penderitaan. Tetapi kita selain juga sudah berpikir tentang kegiatan positif yang normal, juga kita banyak interaksi dengan orang ya. Dan karena kita berinteraksi dengan orang, ini akan menumbuhkan keberanian yang selama ini kita sering ketakutan ya. Kita tidak punya keberanian, ibaratnya kita mau keluar rumah saja takut ya, mau berjalan takut. Nah, ini harus di-trigger seperti itu. Jadi trigger melalui interaksi-interaksi dengan orang. Walaupun pertama itu biasanya kita belum percaya diri ya, belum percaya diri, masih agak ragu, itu wajar ya, tetapi tetap bertekad saja yang kuat, pasti bisa teman-teman ya, pasti bisa. Nah, walaupun misalkan ada hal-hal yang mungkin tidak menguntungkan, ya itu wajar ya, karena kita memang masih dalam proses latihan. Itu sadari saja seperti itu, karena yang akan membangkitkan diri teman-teman semua ya dirinya sendiri ya. Tanpa kita punya tekad, itu biasanya orang lain itu kan ya sekedar memotivasi lah. Tetapi kalau diri kita sendiri tidak menjalani, tidak mau berproses, ya sudah, kita akan selamanya kan seperti itu ya. Karena apa? Karena penderitaan asam lambung, ketensiatif psikosomatis ini betul-betul proses ya, betul-betul proses. Yang penting ada progres ya, itu yang harus dilalui, yang akhirnya nanti kita bisa lepas dari penderitaan asam lambung, ketensiatif psikosomatis. Oke teman-teman ya, nah itu solusi yang pertama ya. Jadi bikin pikiran menjadi tenang dan senang. Hal-hal yang harus dilakukan adalah itu tadi ya, untuk men-trigger diri ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, supaya tidak sering kambuh karena faktor psikis ya. Nah, ini usahakan kita lebih mendekatkan diri teman-teman. Ini sungguh luar biasa ya. Ini karena ya saya sudah mengalami seperti itu ya. Terus terang saja ya, hikmah daripada penderitaan asam lambung, ketensiatif psikosomatis yang saya alami, saya menjadi lebih dekat dengan Sang Pencipta atau dengan Tuhan. Jadi istilahnya kita tidak pernah lepas dari urusan dengan Tuhan ya. Jadi kita selalu bersama, itu betul. Jadi kita betul-betul menyatu ya, betul-betul nyawiji ya dengan Tuhan ya, manunggaling kawula Gusti. Itu karena memang sebenarnya kita tidak pernah lepas dari urusan Tuhan dan dari kasih sayang Tuhan. Contohnya, dimanapun kita berada, pasti kita menghirup oksigen. Nah, oksigen itu milik siapa? Nah, oksigen itu kan milik dari Tuhan ya, yang diberikan kepada kita ya, dan itu kita tidak perlu membayar ya, itu tinggal menghirup sepuasnya. Nah, dengan seperti itu maka kan kita selalu bersyukurlah, selalu berterima kasih. Itu contoh yang kecil ya. Contoh yang lain lagi,
tidak ada yang terlepas dari urusan Sang Pencipta. Contoh, kita bermain misalkan di lapangan, bermain sepak bola. Nah, apakah itu ada kaitannya dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta? Ada. Ya, contohnya rumputnya itu milik siapa ya? Kita bermain di atas tanah, di atas rumput. Tanah itu ciptaan siapa? Nah, itu kan kembali lagi kepada Sang Pencipta. Nah, termasuk kita bisa ngomong, bisa bergerak. Nah, ini juga atas izin Tuhan, ya izin Allah. Maka dari itu saya betul-betul bisa menghayati ya, makanya bahkan setiap langkah yaitu saya selalu berusaha menyebut Asmaul Husna, yaitu karena memang luar biasa ya. Jadi kita jangan jauh ya. Kalau kita jauh ya menjadi semakin jauh ya, tetapi kalau kita dekat ya menjadi semakin dekat. Artinya semakin dekat kasih sayangnya, kasih sayang Tuhan kepada kita ya. Sedangkan Tuhan itu kan selalu memberikan kasih sayang ya, karena Maha Pengasih dan Penyayang. Makanya ketika teman-teman mungkin masih merasa ketakutan, masih merasa tidak punya keberanian, nah itu karena kadang kita melupakan ya. Kalau kita sadar ya, kita sadar kemudian kita yakin bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Nggak ada yang perlu ditakutkan. Itu seperti itu. Kuncinya di situ. Tetapi untuk itu memang kita harus istilahnya bisa olah rasa ya, mengolah rasa, kemudian mengolah pikiran kita. Nah, itu akhirnya menemukan di situ teman-teman ya. Maka dari itu untuk belajar kita lebih mendekatkan diri ya, hal-hal yang biasa kita lakukan kita tingkatkanlah. Itu mudah saja. Contohnya menjadi lebih rajin beribadah, berdoa, itu selalu ya. Lebih bersyukur ya, selalu alhamdulillah ya. Kemudian kita juga selalu sabar ya, selalu sabar dengan penderitaan kita, walaupun mungkin belum sembuh, tetapi yang penting sudah progres ya, ini sudah bisa kita syukuri ya. Itu kita selalu sadar dengan kekurangan-kekurangan kita untuk kita perbaiki ya. Makanya penderitaan asam lambung degeneratif psikosomatis ini adalah ujian, pembelajaran dari Sang Pencipta untuk berproses kita menjadi lebih dewasa, menjadi lebih baik ya, dan akhirnya kita menjadi lebih bahagia. Makanya jalani saja dengan ikhlas teman-teman, insya Allah akan cepat sembuh. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.